Assalamualaikum anak-anak. Oke, apa kabar semuanya? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mohon untuk yang inisiatif untuk memimpin doa dong. Boleh Kak Diva? Amin, oke. Amin. Oke, terima kasih untuk Mbak Diva sudah mau memimpin doa. Oke, saya absen dulu ya. Mbak Diva, Zain, Ervina, Kotrun, Ulil, Oktin. Oh sakit, oke. Ada teman kalian sakit satu ya, semoga segera diberi kesembuhan dan bisa ikut pembelajaran kelas lagi. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, gimana kalau kita nyanyi dulu biar kalian ada semangat dan juga mengembangkan rasa nasionalisme kalian. Sama untuk Kak Delaya memimpin Dirijen. Boleh Kak Delaya dimulai? Ku belum masak, masak sebiji di hurung bari-bari. Apinya cangcurukan, nang mana batis kutung dikitipi dawak. Nang mana batis kutung dikitipi dawak. Oke, terima kasih Kak Delaya. Oke, sebelumnya saya mau tanya Andi, dari pertemuan kemarin ada yang masih ingat gak materi apa? Oke, betul sekali tentang pemasaran. Nah, untuk materi hari ini tuh juga ada kaitannya sedikit sih. Yaitu materi hari ini saya akan menjelaskan tentang profesi yang ada di bidang pemasaran. Nah, tujuan pembelajaran hari ini tuh Ibu harap kalian tuh bisa memahami apa aja profesi yang ada di bidang pemasaran, terus pengertiannya itu seperti apa. Kok kayak kurang semangat ya? Oke, sebelum memulai pelajaran, gimana kalau kita ice breaking dulu biar ada semangat lagi? Ice breakingnya tepuk semangat. Oke, boleh Kak Isvina. Oke, langsung aja ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Oke, udah semua. Terima kasih Mbak Isvina sudah memimpin. Oke, kita mulai ya pembelajaran hari ini. Saya mau tanya, ada yang tahu nggak apa sih itu profesi? Oke, profesi itu, saya jelasin sedikit ya. Profesi itu suatu pekerjaan yang memerlukan pengetahuan dan keterampilan secara khusus melalui pendidikan dan keahlian secara khusus juga. Nah, dari profesi itu kalian pasti tahu kok, contoh-contoh dari profesi itu ada dari dokter, betul, dari tenaga medis, dokter, perawat, kemudian ada dari tenaga pendidikan seperti guru, betul, kemudian ada dari tenaga bidang hukum, bidang keuangan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian dari profesi ini itu ada karakteristik tersendiri dari profesi daripada karakteristik pekerjaan yang lainnya. Karakteristik dari profesi itu ada 5. Yang pertama itu ada dari kode etik. Kemudian yang kedua ada dari, dan yang ketiga ada ujian kompetensi. Yang keempat ada lisensi. Dan yang kelima ada pengetahuan teoritis. Dari 5 ini ada yang tahu nggak kode etik itu apa?
Kode etik itu suatu prosedur kedisiplinan yang seseorang ini tidak boleh melanggar peraturan yang ada. Jadi kayak peraturan-peraturan yang ada itu kalian itu nggak boleh melanggar agar bisa jadi profesi yang benar-benar khas gitu ya. Oke, kemudian yang kedua ada dari pelatihan. Ada yang tahu nggak pelatihan itu apa? Pelatihan itu seorang calon profesional agar mendapatkan pengalaman kerja sebelum terjun ke dunia kerja yang nyata. Oke, betul sekali. Kemudian yang ketiga ada ujian kompetensi. Nah, ujian kompetensi ini itu suatu tes uji seperti kalau kalian dari SD ke SMP itu kan dulu ada ujian nasional, ya kan? Nah, ini mirip itu tes uji tapi ini untuk step ke tahap yang profesional lebih lanjutnya seperti itu. Kemudian yang keempat ada lisensi. Ada yang tahu nggak lisensi itu apa? Jadi lisensi itu adalah seseorang yang harus sudah memiliki sertifikat profesi agar mereka dapat dipercaya dan juga diakui, begitu Bu. Oke, betul sekali. Kemudian yang kelima ini ada pengetahuan teoritis. Ada yang tahu? Jadi itu maksudnya itu seseorang yang harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang terkait dengan pemasaran Bu. Seperti riset pasar, keterampilan bernegosiasi dengan pelanggan, lalu membujuk pelanggan gitu Bu. Oke, betul sekali. Nah, setelah dari karakteristik profesi ini, profesi itu di bidang penasaran itu ada 2 bidang. Yang pertama ada dari bidang offline dan yang kedua ada bidang online. Yang pertama offline dulu deh. Itu ada sales manager. Yang kedua ada kasir dan ketiga ada pramuniaga. Yang keempat ada staff marketing. Yang kelima ada merchandiser. Tadi betul ya. Nah, dari kelima bidang offline ini ada yang tahu nggak? Yang pertama dulu deh, sales manager. Ada yang tahu nggak sales manager itu apa? Boleh angkat tangan. Jadi sales manager itu orang yang punya tugas utama buat ngatur strategi penjualan perusahaan secara keseluruhan dan dia juga bisa bareng tim dari bagian lain untuk nyusun dan membangun target penjualan produk atau jasa dari perusahaan, Bu. Oke, betul sekali. Kemudian yang kedua bidang offline ada kasir. Pasti semua tahu dong. Ada yang tahu nggak? Kasir itu apa? Kasir itu biasanya orang yang kerja di toko atau supermarket buat bantuin pelanggan bayar belanjaan mereka. Nah, tugasnya itu untuk ngoperasikan mesin kasir, ngitung uang dengan cepat dan teliti, terus ada menerima pembayaran, menyimpan struk, bungkus belanjaan, dan ngecek transaksi baik itu pakai uang tunai atau e-money. Oke, betul sekali. Oke, kemudian yang ketiga ada pramuniaga. Ada yang tahu nggak pramuniaga? Oke, boleh. Mungkin nggak terlalu jauh berbeda sama kasir. Kalau pramuniaga itu ya bantu sama layani pelanggan. Kayak misalkan nyariin barang, jelasin produk, sama bantu pas pelanggan juga butuh sesuatu. Oke, betul sekali. Kemudian yang keempat ada staff marketing. Ada yang tahu? Oke. Nah Bu, untuk staff marketing ini, itu tuh orang yang bantu tim marketing Bu, untuk memastikan bahwa perusahaan itu bisa ngasih apa yang kita butuhin dan kita inginkan. Nah, kitanya itu maksudnya pelanggan Bu, dengan cara yang tepat dan pas waktunya itu gitu Bu. Betul sekali. Kemudian yang terakhir ada merchandiser. Ada yang tahu merchandiser itu apa? Oke, jadi merchandiser ini ada orang yang bertanggung jawab untuk memantau persediaan stok barang, nyusun barang di rak biar kelihatan rapi dan menarik, dan pastiin rak toko itu selalu terisi dengan penuh. Oke, betul sekali. Selanjutnya ini ada di bidang online. Ini aja deh. Online, bidang online itu yang pertama ada, pasti ada yang tahu deh, yaitu influencer. Kemudian yang kedua ada digital marketer. Kemudian yang ketiga ada content writer. Yang keempat ada graphic designer. Yang kelima social media coordinator. Nah, dari
profesi di bidang online ini yang pertama ada influencer. Ada yang tahu nggak influencer itu apa? Nah, jadi influencer itu orang yang punya pengaruh di media sosial atau di masyarakat dan biasanya dipilih untuk bantu promosiin produk ke orang-orang yang jadi target pasar dari suatu merek gitu, Bu. Betul sekali, terima kasih. Kemudian yang kedua ada digital marketer. Ada yang tahu? Jadi digital marketer itu adalah orang yang pakai media digital kayak media sosial, website, atau email buat promosiin produk, nyari pelanggan, ningkatin penjualan, dan bikin orang makin kenal sama merek atau layanan yang ditawarkan. Oke, betul sekali. Kemudian yang ketiga ada content writer. Ada yang tahu nggak? Jadi content writer itu adalah penulis yang membuat konten menarik untuk di media online, bisa dalam bentuk tulisan artikel, caption, atau narasi suara seperti membuat video atau podcast. Untuk yang keempat, graphic designer. Ada yang tahu nggak? Jadi graphic designer ini adalah orang yang membuat desain gambar untuk materi promosi. Jadi konsumen itu bisa melihat tampilan visual produk yang lagi dipromosiin. Betul sekali. Kemudian yang terakhir nih ada sosmed koordinator. Ada yang tahu? Sosial media koordinator adalah orang yang punya ide kreatif dan mengerti bagaimana cara kerja sosial media. Jadi dia bisa memastikan strategi marketing berjalan lancar dan sampai ke target audiens dengan efektif. Betul sekali. Materi hari ini cukup di sini. Nah sekarang kayak kurang semangat ya. Nah Ibu mau bikin tugas kelompok. Untuk kelompoknya sederet gini aja, kelompok 1, 2, 3, 4, 5, pas 5 ya. Ini nanti saya bagikan lembar kerjanya. Kalian bisa diskusi dalam satu kelompok. Oke, saya bagikan dulu ya. Udah kebagian semua ya. Jadi nanti ada 2 kelompok yang mempresentasikan hasil diskusinya. Nanti ada 1 kelompok yang presentasi. Nah untuk kelompok yang enggak presentasi itu memberi tanggapan dan juga 1 pertanyaan. Nanti ada hadiahnya seperti biasa. Oke, saya kasih waktu 7 menit ya untuk diskusi. Silakan dikerjakan. Oke, dari sini ada yang tanyakan tadi. Di sini ada pertanyaan atau masih belum paham? Oke. Tinggal waktu 2 menit lagi. Udah selesai? Oke. Kelompok 2 aman. Jadi ini tugasnya itu kalian harus berpikir kritis gitu. Oke, sudah semua. Oke, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Oke, kelompok yang presentasi ya, Ibu pilih ya. Oke, ini kelompok 3 kayaknya seru banget nih. Oke, boleh kelompok 3 mempresentasikan. Oke teman-teman, singkat saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kali ini kita bakal presentasi tentang profesi yang kita pilih, yaitu adalah digital marketer. Oke, jadi digital marketer itu adalah seorang profesional yang memanfaatkan media digital untuk memasarkan produk, menjangkau pelanggan, dan juga meningkatkan penjualan. Nah, dari digital marketer ini juga ada karakteristiknya nih. Oke, yang pertama itu memerlukan keterampilan dan pengetahuan khusus di bidang pemasaran digital. Oke, pasti ya. Yang kedua terkait dengan kode etik profesi. Yang ketiga diperlukan pelatihan dan pendidikan yang sesuai. Terus yang terakhir dapat bekerja secara otonom berdasarkan analisis data gitu teman-teman. Gitu, paham nggak? Paham dong, masa enggak? Oke. Oke, selanjutnya ada tugas dan tanggung jawab dari seorang digital marketer. Yang pertama itu ada membuat strategi pemasaran digital, kemudian yang kedua mengelola konten media sosial, dan yang ketiga mengoptimalkan website dengan SEO, dan yang terakhir itu melakukan analisa performa kampanye iklan.
Nah, selanjutnya itu ada kesimpulan. Nah, kami ini menyepakati bahwa profesi ini memenuhi karakteristik profesi karena membutuhkan keterampilan khusus, sertifikasi, dan memiliki kode etik. Digital marketer saat ini sangat dibutuhkan karena perkembangan teknologi digital. Profesi ini juga memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan kesadaran merek dan penjualan produk. Dari kelompok lain ada tanggapan? Jadi tanggapan dari kelompok kami itu kami sangat mengapresiasi membahas tentang profesi digital marketer. Penjelasan kalian itu cukup jelas dan cocok dengan perkembangan zaman saat ini. Profesi ini memang sangat dibutuhkan di era digital, apalagi hampir semua bisnis sekarang butuh promosi lewat media online. Kami suka bagaimana kalian menjelaskan peran digital marketer dalam hal SEO, media sosial, sampai strategi pemasaran digital. Saran kami mungkin bisa ditambahkan tantangan yang biasanya dihadapi seorang digital marketer supaya teman-teman lebih paham kesulitannya. Terima kasih. Ada tanggapan atau pertanyaan lagi dari kelompok lain? Jadi menurut kelompok kami, penjelasan kelompok G itu tentang profesi digital marketer sudah cukup jelas dan lengkap. Namun, alangkah baiknya jika ditambahkan contoh nyata dari perusahaan atau platform yang menggunakan digital marketer seperti Tokopedia dan Shopee gitu. Oke, ada tanggapan lain nggak? Oke. Untuk kelompok 3, presentasinya menarik dan runtut. Nah, kami ingin bertanya, bagaimana peluang kerja profesi ini untuk lulusan SMK? Oke. Untuk pertanyaannya ditampung dulu atau mau dijawab? Oke, untuk pertanyaan tadi boleh dijawab langsung ya. Jadi, peluang kerja sebagai digital marketer untuk lulusan SMK ini cukup terbuka lebar. Saat ini banyak perusahaan terutama UMKM dan startup yang tidak hanya mencari lulusan perguruan tinggi, tetapi juga mencari individu yang memiliki keterampilan praktis di bidang digital marketing. Lulusan SMK apalagi yang dari BDP itu sudah dibekali dengan dasar-dasar seperti pemasaran digital, pembuatan konten, manajemen media sosial, dan dasar-dasar desain grafis dan copywriting. Nah, selain itu banyak platform khusus online yang memberikan sertifikat kompetensi digital marketing seperti Google Digital Garage, terus Review dan lainnya yang bisa diikuti oleh lulusan SMK untuk meningkatkan daya saing. Lulusan SMK itu tetap punya peluang besar untuk berkarir di bidang ini selama mereka terus mengasah keterampilan dan memiliki portofolio yang baik. Baik, terima kasih banyak. Sekian aja. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih buat kelompok 3. Boleh tepuk tangan lagi dong. Oke, nah untuk selanjutnya saya akan memberi kalian tugas individu ya. Tolong ke belakang ya. Oke, silakan dikerjakan ya. Saya kasih waktu 7 menit aja deh. Silakan dikerjakan. Ada yang belum kebagian? Sudah aman? Oke. Ada yang ditanyakan enggak? Ada yang bingung? Udah selesai belum? Oke. Ada yang bingung? Udah selesai? Wah, cepet banget. Ada yang bingung? Udah selesai? Oke, udah selesai semua ya. Sekarang kita koreksi bersama. Oke, boleh ditukar depan belakang ya, biar gampang. Ya depannya aja berarti nggak apa-apa. Tukar bertiga, ya boleh. Atau kanan kirinya juga boleh, nggak apa-apa. Langsung ya. Ya deh, kita baca bersama aja. Oke, udah semua ya, udah ditukar semua. Oke, yang nomor 1. Oke, betul.
2. Oke, betul. Nomor 3. Nomor 4. B atau do? Do, oke betul do. Nomor 5. Do, oke boleh. Nomor 6. Nomor 7. Oke, ini benar semua ya, nggak ada yang salah ya? Benar banget. Oke, lanjut nomor 8. Oke, benar. A. Nomor 9. Oke, betul. Nomor 10. Nomor 11. Nomor 12. Nomor 13. Betul. Nomor 14. C semua ya, benar sekali. Oke, yang terakhir nomor 15. Duh, betul sekali. Ini benar semua ya? Oke. Untuk pengerjaannya kalian kumpulin ke meja depan ya, biar saya gampang untuk ngambilnya. Boleh dikumpulkan. Kesimpulan dari materi hari ini. Oke, ada yang tahu nggak? Sebentar, Mbak. Pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus dan pelatihan seperti bidang kesehatan, pendidikan, hukum, keuangan yang memiliki ciri khas tersendiri seperti butuh pendidikan dan pelatihan khusus. Di dunia pemasaran, profesi terbagi menjadi 2 yaitu offline dan online seperti sales manager, peneliti pasar, pramuniaga, kasir hingga public relation. Sementara untuk pemasaran online seperti digital marketing, influencer, content writer, dan hingga graphic dan copywriter. Oke, terima kasih untuk kesimpulannya. Untuk pertemuan selanjutnya, saya minta kalian untuk mempelajari materi tentang peluang usaha di bidang pemasaran. Bisa dipahami ya? Saya tutup pembelajaran hari ini, semoga kalian bisa memahami materi pembelajaran hari ini, semoga bisa bermanfaat untuk kedepannya. Saya tutup. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.